Assalamualaikum. Siapa nih yang lagi bingung cari penghasilan tambahan? Siapa juga nih yang lagi bingung cari inspirasi usaha? Di sini saja cari inspirasinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ide usaha bisnis untuk semuanya. Siapa tahu menginspirasi dan mungkin ada yang ingin mencobanya. Di sini akan ada ulasan jenis usaha, modal, alasan memilih usaha ini, tempat usahanya, cara cari pelanggannya, cara mempertahankan bisnisnya, review produk, review tempat usaha, kekurangan dalam menjalankan usahanya. Oke, langsung saja. Selamat menyimak videonya. Ini ide usaha yang saya akan ulas pada kesempatan kali ini. Apa itu usahanya? Yuk langsung saja kita ke TKP. Ini adalah usaha somai panggang. Apa itu somai panggang? Bagaimana cara pembuatannya? Terus saksikan videonya sampai selesai. Ide usaha somai bakar ini belum tentu di tempat Anda sudah tersedia, jadi terbilang masih jarang yang mempunyai usaha somai bakar seperti ini. Semoga ide usaha kali ini bisa menginspirasi kalian. Alasan saya merekomendasikan usaha somai panggang ini karena yang pertama, alasannya itu modalnya terbilang ringan. Karena berdasarkan wawancara modal dengan sang pemilik usaha hanya memerlukan kurang lebih Rp300 dengan alat bakar seharga Rp1.500.000. Tapi jika Anda memilih alat bakar yang dari arang akan lebih murah lagi, atau Anda bisa memodifikasi alat bakar sendiri, dibuat sendiri, itu akan jauh lebih miring lagi untuk modal usahanya tersebut. Anda juga bisa mencari inspirasi di Google untuk membuat alat bakar untuk jualan seperti ini. Alasan kedua, usaha ini tuh simple proses pembuatannya karena Anda tinggal beli ayam, beli tepung, dan bahan-bahan yang lain yang kalian bisa cari di Google. Bawa ke tempat penggilingan bakso, atau kalian bisa juga membuat di rumah sendiri juga bisa. Adonan yang sudah siap Anda bentuk di rumah dengan bentuk bulat, serta dengan diisian di tahu, seperti yang di video ini. Setelah itu Anda kukus. Setelah matang, tusuk-tusuk dengan tusuk sate. Paginya Anda bisa jualan. Untuk bumbu yang simple, Anda bisa menggunakan kecap yang dicampur dengan saus sambal. Sebelumnya, Anda bisa olesi dengan mentega supaya lebih gurih. Alasan yang ketiga, jika Anda memilih usaha ini, tempat usaha bisa Anda jualan di depan rumah. Itu kan lebih gampang lagi. Anda bisa memasak sambil berjualan. Atau Anda bisa berjualan di depan sekolah, di tempat yang ramai dengan membawa dagangan ini. Di bawahnya Anda bisa dengan menggunakan alat gerobak ataupun dengan kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi. Bagi yang tidak mau susah-susah jualan, Anda jadi agen saja. Tawarkan ke orang lain untuk menjualkannya. Anda juga bisa menaruh usaha ini dengan menitipkan ke warung-warung. Simpel bukan idenya? Alasan keempat, Anda bisa menjual cepat produk ini karena harga jangkau yang terbilang murah. Hanya 1.000 per pieces. Alasan yang kelima, untuk sasaran pelanggan ini mencakup semua kalangan. Dari anak-anak dewasa usia lanjut pasti suka dengan jenis produk yang satu ini. Bagaimana? Anda setuju? Anda salah satunya bukan yang suka dengan makanan somai ini? Apalagi idenya tuh menarik, somai bakar.
Bukan somay dengan saus kacang, tetapi somay yang dibakar. Alasan yang keenam, dengan modal membuat somay 300.000 rupiah, Anda bisa meraup keuntungan per hari 150 rupiah. Informasi ini didapat dari hasil wawancara dari pelaku usaha ini. Oke, selamat mendengarkan bagaimana hasil wawancaranya. Yang mana kalau modalnya? Modal ya perkiraan semuanya pembukaan ini kira-kira berapa? Modal awal. Modal semuanya. Iya. Kalau modal semuanya sekitar sama beli ininya ya. Ini aja 1.200.000. Terus ini somai sosis semuanya 200 lah modal awal. Ya kan? Terus sama cappuccino itu cincau ya sekitar 300 lah. Jadi kalau misal perkiraan per harinya dapat keuntungan berapa? Alhamdulillah dapat 150. Itu udah keuntungan bersih? Bersih. Tergantung ininya juga sih, tergantung lakunya berapa. Kalau laris ya alhamdulillah dapat segitu kalau habis semua. Itulah hasil wawancara. Dengan pelaku usaha ini ternyata melakukan usaha ini hanya dengan bermodalkan 200.000. 300.000-nya itu karena ada tambahan usaha lain, seperti menjual es cappuccino itu dan es-es yang lain. Atau bisa kalian berinovasi sambil usaha somay ini, kalian bisa menjual aneka minuman serta menyediakan berbagai kartu perdana untuk HP ya, serta menyediakan pulsa. Jadi untuk menambah keuntungan dari usaha ini, kalian bisa menambahkan usaha yang lain sambil berjualan somay. Dari ide yang di sini itu sambil berjualan somay, sambil berjualan aneka jenis minuman. Ditambah lagi dengan berbagai jenis ide usaha yang lain ya, seperti menjual pulsa. Bagaimana untuk ide usaha kali ini menginspirasi kalian untuk mencobanya? Silakan bagi yang tertarik, jangan takut-takut memulai usaha bisnis. Selanjutnya masuk ke review produk. Untuk berjualan supaya bisa menarik pembeli, kalian harus punya sesuatu yang beda, sesuatu yang unik dari pesaing bisnis di sekitar Anda. Kalau untuk ide somay bakar ini, kalian harus berani berbeda. Seperti contohnya beda mungkin dari segi rasa untuk produk yang kalian jual, atau ada sesuatu yang unik dari bumbunya yang diberikan, bukan hanya sekedar saus sambal ataupun kecap. Bumbu somay ini diberikan sensasi yang beda dengan somay yang lainnya, yaitu bumbu rendang yang diolesnya. Atau kalian bisa menggunakan saus sambal yang ditambahi dengan bumbu kacang. Itu ide-ide yang bisa membuat beda dari usaha yang lainnya. Kalian juga bisa memodifikasi entah dari segi keunikan bentuknya sehingga bisa menarik pelanggan untuk membeli produk Anda. Atau bisa dengan bumbu, kalian bisa modifikasi dengan bumbu asam manis, bumbu kecap yang untuk ayam, terserah ya. Yang penting kalian kalau melakukan usaha harus unik, harus kreatif, harus berani tampil beda dengan pesaing bisnis yang lainnya. Selamat mencoba. Untuk mendapatkan bumbu rendang, kalian bisa memasaknya di rumah. Bagi yang tidak tahu,
resep bumbu rendang tersebut, kalian bisa mencari resepnya di Google. Temukan sesuai rasa yang kalian inginkan untuk berjualan somai bakar rasa rendang. Jika yang tidak ingin repot-repot untuk memasak rendang di rumah, kalian bisa membeli bumbu jadi atau bumbu giling di pasar-pasar yang sudah disediakan. Selanjutnya kalian bisa masak di rumah. Untuk penilaian saya terhadap ide jualan ini lumayan bagus ya, karena dari segi tampilan oke, warnanya cantik. Ide bumbu rendang olesnya ini itulah yang membuat berani unik, berani beda dari produk yang lainnya. Serta rasanya dari somai ini itu gurih, karena mungkin ada mentega-menteganya itu ya. Review tempat usaha. Tempat usahanya lumayan strategis karena dikelilingi perkantoran sepanjang jalan ini. Di sebelah ujung sana itu juga terdapat sekolah SD dan ada sampingnya itu ada tempat ngaji. Jadi untuk sasaran pembeli semua kalangan bisa diraih, dari anak-anak, dari orang tua, usia lanjut. Selanjutnya akan ada ulasan bagaimana cara menarik serta mempertahankan pelanggan. Pertama, manfaatkan media sosial secara maksimal tentunya. Tak kenal maka tak sayang. Anda pasti kenal istilah ini. Kenalkan produkmu di sosial media seperti Facebook, Instagram, ataupun WA. Kenalkan seberapa menarik produkmu. Kenalkan apa yang unik yang membuat berbeda dari produk lainnya yang sejenis. Kedua, berikan promosi spesial. Siapa sih zaman sekarang gak suka promo, ya enggak? Buat kamu yang baru pertama jualan, kamu bisa melakukan promo ke kerabat ataupun orang-orang terdekatmu, supaya produkmu bisa dibeli lagi oleh pelanggan kamu. Bisa membuat kartu nama, catatan terima kasih, walaupun hanya sebuah catatan terima kasih. Percayalah, pelanggan baru ataupun yang lama akan merasa senang hatinya, merasa dihargai sudah membeli di tempat Anda. Kalau untuk ide promosi dengan jualan somai ini, Anda bisa memberikan promo seperti yang membeli 5.000 dapat 1 pieces. Cara ini pun akan menarik pelanggan baru ataupun pelanggan yang lama untuk tertarik datang lagi ke toko Anda. Yang ketiga, berikan nama, foto, deskripsi produk dengan jelas. Untuk nama, kamu bisa memberikan nama toko yang unik, yang orang bisa mengingatnya. Untuk foto, ini digunakan jika Anda ingin melakukan pengenalan produk ataupun ingin jualan online selain offline. Untuk jualan somai bakar ini, Anda bisa mempunyai nama toko seperti Somai Bakar Kak Ni, ataupun nama-nama yang unik, yang orang tuh menghafalnya itu terngiang-ngiang dengan nama toko Anda. Dengan nama atau nama yang lain yang Anda bisa berikan. Untuk usaha online, Anda fotolah produk somai bakar ini dengan foto yang cantik, pajang di WA ataupun status WA Anda. Atau Anda juga bisa pajang di Facebook Anda, kenalkan juga di Instagram Anda. Buatlah deskripsi yang menarik untuk menarik pembeli. Keempat, berikan pelayanan yang memuaskan. Pelayanan yang memuaskan bisa dari senyum saat Anda melayani pelanggan, ramah ke pelanggan, ada interaksi kepada pelanggan. Tentunya pelanggan Anda akan merasa nyaman, senang berbelanja di tempat Anda. Selain itu, poin yang ini juga penting, Anda merespon pesanan dengan cepat. Untuk usaha somai bakar ini, supaya Anda bisa melayani dengan cepat pelanggan Anda, siapkan yang sudah siap, somai yang sudah siap disantap.
Jika ada pelanggan datang, Anda bisa panasi kembali somai yang sudah siap santap tadi. Jadi, pelayanannya bisa dengan cepat. Yang keenam, buatlah sesuatu yang unik. Hal itu akan menarik pelanggan karena produk Anda unik, berbeda dari pesaing bisnis yang lainnya yang sejenis dengan usaha Anda. Seperti yang dikatakan sebelumnya, usaha somai bakar ini ide usaha yang sudah unik karena biasanya somai dengan bumbu kacang, ini dengan cara dibakar, serta diberi bumbu yang unik juga yaitu bumbu rendang. Masuk ke tahap kesimpulan. Ide usaha somai bakar ini sangat direkomendasikan untuk Anda. Karena ide somai bakar bumbu oles rendang ini, idenya tuh unik, kreatif, inovatif, berani berbeda dari produk sejenis yang dijual. Kedua, dilihat dari segi biaya, terbilang ringan, hanya memerlukan dana 200.000. Anda sudah bisa memulai bisnis ini, tentunya dengan alat bakar yang dimodif sendiri. Ketiga, ide jualan somai bakar ini simple, fleksibel. Cara penjualannya, karena Anda bisa jualan di depan rumah sambil menjaga anak, mengerjakan pekerjaan rumah. Anda bisa mendapatkan uang tambahan dari hasil jerih payah sendiri, otomatis kan lebih memuaskan hati karena itu adalah keringat hasil sendiri. Keempat, ide jualan somai bakar ini banyak peminatnya karena pelanggannya dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Kelima, keuntungannya menggiurkan karena hanya dengan modal 200.000 Anda bisa memperoleh keuntungan 150.000. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda tertarik dengan usaha somai bakar ini? Bagi yang tertarik, silahkan mencobanya. Jangan takut-takut mencoba suatu bisnis. Karena jika Anda yakin Anda sudah mempunyai keinginan kuat, insya Allah mengizinkan, Allah meridai kalian untuk memperoleh penghasilan yang lebih. Seringkali kita mendengar bahwa pergilah ke kota untuk berbisnis. Padahal ada banyak sekali daftar peluang usaha di kampung yang Anda bisa kembangkan. Salah satunya yaitu somai bakar ini. Dengan begini Anda tidak perlu meninggalkan kampung halaman Anda sendiri. Anda tidak perlu meninggalkan keluarga Anda sendiri, anak Anda sendiri. Dengan usaha di kampung, dengan somai bakar ini, siapa tahu ini adalah peluang bagi Anda untuk mendapatkan uang tambahan lebih. Lebih dari itu, Anda ikut menjadi faktor pendorong bergeraknya perekonomian di perkampungan. Otomatis Anda merasa bangga, kan? Usaha di kampung relatif juga masih sedikit, sehingga saingan atau kompetitor Anda otomatis juga sedikit. Banyak peluang kok usaha di kampung, yaitu dengan salah satunya somai bakar ini, yang hanya dengan bermodalkan yang cukup ringan, Anda bisa memulai bisnisnya. Selamat datang bagi yang baru mengenal channel saya ini. Semoga bisa terhubung untuk sekarang dan seterusnya dengan Anda subscribe. Terima kasih bagi kawan lama yang selalu support channel ini dari awal terbentuk sampai sekarang ini. Terima kasih banyak. Itulah ide bisnis kali ini yang saya bisa sampaikan pada video ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Demikianlah beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and di share-nya. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah menonton video ini. Apabila ada kata ataupun beberapa pernyataan yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.